Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kanca di mana Anda. Ya, masih bersama 105,7 Radio Purbasora yang dipancarsiarkan dari Komplek Perkantoran Bojongkoneng Singaparna. Dan bersama saya Pri untuk edisi hari ini, hari Rabu 21 Desember 2022. Anda bakal dapat menyimak talkshow kami bersama RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya. Dan dalam kesempatan hari ini narasumber telah hadir di studio dan sebentar lagi akan menyampaikan topik yang akan dibahas untuk kali ini, yakni mengenai satukan langkah cegah HIV atau AIDS. Nah, dalam rangka Hari AIDS Sedunia bersama Dr. Lilis Solihah ya. Langsung saja saya sapa. Ya, selamat pagi Dok. Pagi Mas Pri. Iya, oke, terima kasih atas kehadirannya di studio. Dan banyak orang yang sudah mengetahui ya HIV atau AIDS, namun kayaknya ini tenggelam karena ada corona sehingga kurang diperhatikan. Betul. Begitu ya Dok ya. Iya. Nah, baik, apa tentang HIV atau AIDS ini? Silakan Dok untuk memaparkan beberapa menit ya untuk kanca Purbasora, silakan. Terima kasih Mas Pri atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi menjelang siang kanca Purbasora. Saya dengan Dr. Lilis yang biasa bertugas di Poli Matahari yang menangani pasien-pasien dengan HIV atau AIDS. Nah, sekarang kan di masyarakat juga masih kadang belum tahu itu HIV apa, bedanya sama AIDS apa, kadang sama aja kayaknya ini AIDS, padahal tentu berbeda sekali HIV sama AIDS. Nah, kalau untuk HIV itu sendiri singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyebabkan terjadinya AIDS. Nah, jadi kalau HIV itu adalah virusnya, kalau AIDS itu adalah penyakitnya, di mana virus HIV ini menyerang sistem kekebalan tubuh dari manusia. Penderitanya ya? Ya, penderitanya. Nah, sedangkan AIDS itu sendiri atau Acute Immunodeficiency Syndrome, yaitu adalah sebuah kumpulan dari berbagai macam penyakit, gejala penyakit akibat menurunnya si sistem kekebalan tubuhnya itu, akibat si virus HIV-nya itu. Gitu. Jadi HIV itu adalah virusnya, AIDS-nya itu adalah kumpulan dari berbagai gejala virus HIV. Kemudian fase-fasenya Dok dalam HIV ini? Nah, fase-fasenya itu kan orang begitu tertular nggak langsung sakit mendadak gitu, nggak. Biasanya si orang yang tertular dengan virus HIV itu, si virusnya itu akan masuk ke dalam tubuh manusia, ke dalam tubuhnya itu akan menyerang si sel darah putih. Nah, di mana sel darah putih itu kan seharusnya menjadi penghambat atau melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Nah, sementara si virus ini akan melemahkan, akan memakan si virus, akan memakan si sel darah putihnya itu dan akan berkembang biak di sana, sehingga si kekebalan tubuhnya itu akan lama-lama menurun, melemah, bahkan sudah tidak punya pertahanan lagi, untuk mencegah dari berbagai macam penyakit. Oke, dan ini dikaitkan dengan atau dalam rangka Hari AIDS Sedunia. Memang tanggal berapa Dok Hari AIDS Sedunia? Hari AIDS itu biasanya kita peringati pada tanggal 1 Desember setiap tahunnya. Dan tentu saja maksud diperingatinya HIV ini bukan tapi untuk mengingatkan mungkin untuk mengingatkan. betapa menakutkan gitu ya. Menakutkan sekali. Bahkan kalau saya bilang itu lebih takut daripada corona atau COVID ya. Sekarang kan orang pada takut COVID gitu. Justru HIV itu juga sama berbahayanya, sama saking menakutkannya gitu kalau misalnya orang yang sudah terkena HIV. Lalu bagaimana Dok itu media penularannya HIV ini tuh Dok? Kalau corona sudah jelas ya, semuanya sudah paham karena begitu gencarnya sosialisasi mengenai pencegahan corona. Kalau HIV sendiri Dok gimana? Nah, kalau HIV sendiri itu biasa menularnya itu lewat cairan tubuh. Nah,
cairan tubuh mana aja sih yang bisa terkena dari HIV ini? Yang pertama adalah cairan darah. Nah, darah dari orang yang sudah terkena virus HIV akan menularkan lewat contohnya penasun, pengguna narkoba suntik. Nah, dengan cara berganti-gantian memakai jarum yang sama akan menularkan. Itu lewat darah. Atau lewat dari ibu yang sedang hamil, yang sudah terkonfirmasi HIV, kemungkinan besar akan menularkan kepada bayi yang dikandungnya pada saat hamil ataupun melahirkan. Nah, kemudian ada juga cairan vagina, cairan sperma, kemudian lewat ASI, juga cairan anal. Nah, itu media-media penularan dari HIV. Gitu. Iya. Tapi nggak seganas corona ya. Corona berdekatan saja, istilahnya dilarang dan bisa menularkan. Kalau ini tidak menular tapi melalui media begitu, Dok ya. Media. Iya. Dari ibu ke anaknya yang hamil pada saat hamil ataupun melahirkan, kemudian lewat hubungan seksual, biasanya lebih sering itu, kemudian dari penasun itu sendiri, pengguna jarum suntik narkoba suntik, kemudian dari ibu yang menyusui anaknya yang sudah terkonfirmasi dan si ibunya tidak minum ARV. Gitu. Kalau prinsip penularannya HIV itu, Dok? Nah, kita ada disingkat ya, bukan istilah ya. Kalau di kami itu prinsip penularannya itu adalah isi. Jadi I atau E yang pertama itu adalah exit. Jadi adanya virus yang keluar dari tubuh penderita yang sudah terkonfirmasi akan menularkan ke orang lain. Gitu. Jadi ada dulu virus, ada dulu penularannya, misalnya itu ya ada darah dulu yang keluar, misalnya ada cairan dulu yang keluar, gitu. Nah, kemudian S yang pertama adalah survival, yaitu virus yang bertahan. Jadi virusnya itu harus strong gitu. Jadi memang sih virus HIV itu memang sangat kuat sekali. Jadi sehingga dia bisa bertahan di salah satu media cairannya itu sangat lama. Jadi survival. Kemudian S yang kedua adalah sufficiency, di mana kandungan virus yang cukup untuk menginkubasi. Jadi jumlah virusnya juga harus cukup. Dia akan menginkubasi di dalam tubuh penderita sampai dia akan menularkannya kepada orang lain. Nah, kemudian E yang terakhir adalah enter. Jadi adanya jalur masuk virus ke dalam tubuh seseorang. Ya, jalur masuknya itu yang tadi dari ibu ke bayi, dari jarum suntik, kemudian dari hubungan seksual, seperti itu. Yang beresiko ya tentunya. Otomatis kalau lihat hubungan seksual itu gini kasarnya itu kalau yang berganti-ganti itu sangat berisiko sekali ya. Sangat sangat berisiko sekali pasangan yang berganti-ganti itu. Makanya nanti kita akan mencegahnya seperti apa sih gitu, jangan sampai tertular gitu. Oke. Baik, Dok, mencegahnya seperti apa? Namun kita simak dulu lagu yang berikut ini, dan nanti Kanca juga bisa bertanya langsung melalui WA kami di 085324400070. Kanca masih bersama 105,7 Pas FM Radio Purbasora yang dipancar siarkan dari Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Bojongkoneng. Ya, Kanca, seperti yang kita dengarkan tadi, pemaparan mengenai HIV/AIDS, dan dalam rangka Hari AIDS Dunia ini, talkshow kita kali ini dengan tema satukan langkah cegah HIV atau AIDS ya, bersama Dr. Lilis Solihah dari RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya. Ya, Dok, kita lanjut kembali mengenai pembahasan HIV atau AIDS, dan juga kami mengundang Kanca Purbasora yang ingin bertanya, dan nanti akan dijawab oleh narasumber kami langsung ya mengenai HIV/AIDS ya. Dan pertanyaan berikutnya, Dok, mengenai ini nih, apa saja nih yang rentan terkena HIV, siapa saja? Apakah wanita atau pria, anak-anak,
atau siapa ini dok? Ya, sehingga kita harus berhati-hati begitu dok. HIV itu bisa menyerang semua umur gitu. Dari mulai dia bayi sampai dia orang tua, istilahnya lansia pun masih bisa terkena HIV. Karena ya, tadi media penularannya itu gitu. Jadi dari bayi juga udah kena, misalnya dari ibu yang terkonfirmasi positif, yang nggak minum ARV gitu. Jadi akan menularkan ke bayinya. Nah, kemudian resiko yang kedua itu dari pasangan yang misalnya salah satunya itu sudah terkonfirmasi dia menularkan, misalnya dari suami ke istrinya atau ke pasangannya gitu ya, melalui yaitu hubungan seksual dengan tidak menggunakan media yang aman gitu. Karena misalnya pasangannya itu nggak terbuka ya, jadi bisa menularkan. Kemudian resiko yang selanjutnya itu adalah yang pengguna narkoba yang jarum suntik itu. Jadi suka berganti-gantian jarum suntiknya, satu dipakai berapa orang gitu. Itu sangat beresiko juga. Nah, kemudian kalau misalnya dari orang yang sakit gitu ya, orang yang misalnya dengan kekebalan tubuhnya rendah, seperti TBC gitu. Nah, itu juga rentan buat terkena HIV gitu, karena udah mah sakit kan TBC menyerang tubuhnya, daya tahan tubuhnya rendah, kemudian dia tertular dari seorang yang kena HIV gitu. Iya. Kemudian cara pencegahan HIV ini dok? Nah, cara pencegahannya itu ada ABCD lah kalau kita ini ya singkat gitu. A yang pertama itu adalah abstinence. Jadi puasa seks jika belum menikah atau hindari seks bebas. Jadi sekiranya dia belum punya pasangan gitu, sebaiknya dia tidak melakukan seks sembarangan. Harus bertahan. Gitu. Kayak gitu ya. Hindari seks bebas lah istilahnya gitu ya. Kemudian B, be faithful, setia pada pasangan. Jadi kalau misalnya pasangan ya setia sampai Sabtu aja gitu ya, jangan satu di Tasik, satu di Bandung ya. Gitu. Jadi setia itu bukan setiap tikungan ada, tapi benar setia pada pasangan itu. Nah, kemudian C itu adalah kondom. Nah, bukan berarti kita menghalalkan seks bebas ya. Nah, kondom di sini adalah kita berikan kepada pasangan yang beresiko. Misal suaminya atau istrinya sudah terkonfirmasi HIV. Kita berikan kepada pasangannya kondom biar tidak terjadi penularan kayak gitu. Nah, terus ada kasus nih, misalnya gini. Mereka suami istri, salah satunya positif atau dua-duanya positif malah. Tapi dia pengen punya anak, boleh punya anak gitu. Jadi kondomnya dilepas gitu, pada saat berhubungan tidak memakai kondom. Kemudian karena si suami istrinya itu sudah minum ARV, obat antivirus, obat untuk HIV-nya itu, jadi supaya tidak menularkan ke anaknya. Ada, kita juga sudah ada kasus gitu ya di kami di rumah sakit. Bapaknya positif, ibunya positif, tapi dia pengen punya anak, anaknya alhamdulillah negatif. Gitu. Yang kemudian selanjutnya adalah D, don't do drug. Jadi jangan menggunakan narkoba. Itu udah dilarang ya Pak ya. Dilarang oleh agama, negara. Udah jauhi narkoba gitu. Kemudian yang terakhir adalah education. Jadi pendidikan seksual terutama kepada remaja-remaja gitu yang mulai beranjak dewasa, yang sudah mulai paham tentang seks, kita berikan pendidikan seksual sejak dini. Jadi jangan sampai mereka terjerumus ke pergaulan bebas gitu. Oh ya dok, kalau tadi dikatakan bisa punya anak ya, keduanya sudah terkena gitu ya. Nah, nanti cara menyusuinya gimana? Kan ada media menyusui bisa menularkan, gimana? Nah gitu. Untuk yang ibu dengan positif HIV,
kita sangat menyarankan sekali untuk tidak memberikan ASI. Jadi diganti dengan susu formula. Oh iya. Itu juga salah satu untuk menghindari. Jadi ada 2 pilihan. Kalau mau ASI terus, jangan dicampur, jangan dimix dengan susu formula. Kalau formula. Tapi sejauh ini kita bukannya melegalkan susu formula ya, tapi untuk kasus-kasus seperti ini kita lebih menyarankan bayinya minum susu formula. Iya. Kemudian dok, penyakit atau HIV sama AIDS ini udah ada obatnya belum di Indonesia? Nah, sampai sekarang untuk obat AIDS itu belum ada. Nah, tapi kita ada namanya ARV, antiretroviral. Maksudnya? Ya. Nah, antiretroviral ini adalah obat untuk mencegah biar si virus HIV-nya itu tidak berkembang, jadi tidak semakin banyak, sehingga harapan hidup dari ODA itu atau orang dengan HIV/AIDS itu lebih meningkat. Jadi dia lebih survive, lebih bisa bertahan gitu dari virus HIV ini. Tapi yang namanya sudah terkena positif misalnya nggak bisa disembuhkan kecuali dengan obat yang barusan ya dok ya? Harus minum obat ARV selama seumur hidup. Seumur hidup ya? Minum obatnya seumur hidup. Bisa didapat Bisa di kami di rumah sakit SMC di Poli Matahari. Biar bisa bertahan. Jadi selama ini dokter menangani orang-orang yang terkena HIV gitu ya? Iya. Sudah terkonfirmasi. Gimana perasaan dokter sendiri? Perasaan saya ya itu kan si Poli Matahari ya, kita namanya Poli Matahari ini berdiri pada tahun 2014. Waktu itu pertama kali dibuka, saya udah di sana menangani pasien-pasien. Awalnya juga ada ketakutan ya, maklum ya pertama kali dengan berbagai mitos di sana. Takutnya gini-gini. Tapi ternyata kan setelah kita mengikuti pelatihan, jadi HIV itu tidak menular lewat kita bersalaman, berpelukan, atau makan bersama pun tidak akan menular gitu. Jadi justru kita akan istilahnya merangkul supaya mereka mau terbuka dengan kita. Kemudian akhirnya mau berobat, mau biar dia bisa bertahan, agar bisa melakukan aktivitas lagi seperti yang lainnya gitu. Dia kalau misalnya masih pelajar bisa melanjutkan sekolahnya, kalau yang sudah bekerja bisa bekerja kembali, bisa berkeluarga, bisa itu. Iya. Oke, lalu begini dok, misalnya di tengah masyarakat ini ada salah seorang yang sudah merasa gitu ya, tapi belum diperiksa apa-apa, tapi kok tanda-tandanya kayak ada di diri kita gitu. Terus misalnya mau memeriksakan diri dengan cara bagaimana, ke bagian apa, gimana dok? Boleh, kalau misalnya saya merasa beresiko nih gitu. Misalnya saya sudah kalau melakukan seks bebas, misalnya dengan jajan-jajan seperti itulah istilahnya gitu ya. Nah, saya pengen diperiksa gitu. Sebetulnya si gejala-gejalanya itu jarang sekali begitu dia terkena virus, kemudian dia langsung mendadak sakit berat, itu sih jarang. Karena si virus HIV ini memerlukan waktu yang sangat lambat dari mulai tertular sampai dia dinyatakan positif HIV. Bisa sampai 10 tahun dia baru positif. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya sudah merasa saya nih beresiko, bisa sebetulnya langsung datang ke poli kami buat dilakukan tes HIV dengan sukarela gitu. Boleh, silakan. Atau biasanya kalau misalnya di puskesmas itu ada yang namanya triple eliminasi, tapi itu khusus untuk pasien-pasien dengan ibu hamil. Jadi ibu hamil itu wajib diperiksa 3 macam. Salah satunya adalah periksa HIV, periksa hepatitis sama sipilis. Nah, kalau misalnya udah dinyatakan positif nih di puskesmas, biasanya mereka merujuk ke kami untuk tindakan selanjutnya. Iya. Oke. Dan kalau boleh tahu dok, di Kabupaten Tasikmalaya ini ada yang sudah terkena belum nih? Di Kabupaten Tasikmalaya ini ya sudah ada dan lumayan
jumlahnya gitu. Luar biasa. Lebih dari 100 lebih dari 100 itu yang baru udah yang diperiksa, terdeteksi gitu. ya. Belum yang belum mau, belum di ini. Gitu. Aduh. Iya, lebih dari 100 di Kabupaten Tasikmalaya yang sudah terjangkit dengan HIV/AIDS. Untuk itu kita harus berhati-hati tadi, seperti tadi disampaikan bagaimana cara menghindari, mencegah dari HIV/AIDS ini, Dok ya. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama tadi ya, ingatnya setia terhadap pasangan, seks bebas ya, gitu. Ya yang biasa-biasa aja gitu. Kemudian juga saya pernah dengar bahwa kalau sudah terjangkit atau terkena HIV itu akan melemahkan daya tahan tubuh gitu, betul itu, Dok? Iya. Jadi daya tahan tubuhnya kan karena si virus itu menyerang kekebalan tubuh kita. Jadi otomatis daya tahan tubuh si penderitanya juga akan semakin lemah, apalagi kalau tidak minum ARV itu, obat antiretroviral itu. Kalau dijual bebas nggak obatnya ARV itu ya? Enggak. Enggak ya? Harus Jadi ada berbagai macam khusus layanan, terutama di rumah sakit, atau nggak di puskesmas yang khusus menangani itu. Jadi obat ini tidak diperjualbelikan. Jadi khusus program nasional. Kita bekerja sama dengan Global Fund menyediakan obat ARV khusus untuk ODA itu. Kemudian dokter pasti tahu kan ya, yang terjangkit, yang terkena, yang sering periksa, berkonsultasi dengan dokter. Nah, rata-rata mereka itu gimana pada saat bergaul dengan yang lainnya, atau dia itu terlihat minder atau ya nggak pede, gimana, Dok? Ya, awalnya mereka pasti akan minder. Begitu kita nyatakan misalnya bapak positif, ibu positif, atau saudara-saudari ternyata positif hasilnya, reaksi mereka ada yang sedih, ada yang ya bingung gitu, gini juga ada yang mungkin misalnya yang bingung itu misalnya yang istri terkena dari suaminya, saya dari mana? Saya tidak melakukan seks bebas, saya perasaan setia gitu. Dari mana? Nah gitu, ada yang seperti itu gitu. Kemudian mereka juga ada yang menutup diri dari keluarganya, dari pergaulannya. Gitu. Hanya kami sediakan namanya dukungan sebaya untuk memotivasi, biar dia semangat lagi gitu. Akhirnya sih mereka alhamdulillah sejauh ini mereka yang sudah terkonfirmasi, mereka yang sudah dinyatakan positif, akhirnya mereka bisa terbuka gitu. Iya. Oke, baik Kanca, Anda bisa bertanya langsung melalui WhatsApp kami di 0853 244 0-nya 3 kali 70 ya, mengenai HIV/AIDS ini. Mari kita satukan langkah untuk itu ya, untuk tentunya untuk mencegah HIV. Nah, ini sudah ada yang bertanya melalui WhatsApp kami. Ada Mama Acep di Gedugan, Singaparna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama Mama Acep dari Gedugan, Cikunten ya, Cikunten. Misalkan ada saudara atau teman kena penyakit seperti itu, terus pakaian atau handuk dekat sama pakaian yang kena penyakit itu nggak apa-apa. Yang saya tanyakan, apakah dari keringat yang kena penyakit itu bisa menular atau enggak apa-apa. Nah, Dok, Mas, terima kasih. Wassalam. Mama Acep di Gedugan, Cikunten, Singaparna. Iya, silakan, Dok. Terima kasih Ibu Mama Acep dari Gedugan. Terima kasih pertanyaannya, baik, bagus sekali. Nah, tadi seperti saya bilang, media penularannya itu lewat cairan tubuh yang seperti darah, kemudian cairan vagina, cairan sperma, dan cairan anal. Nah, jadi kalau misalnya tadi handuk atau baju berdekatan,
itu tidak akan menularkan. Kemudian keringat, air mata itu juga bukan media penularan, jadi aman. Walaupun cairan ya bentuknya. Meskipun cairan, tapi cairannya berbeda ya, bukan seperti yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi ibu mau makan bersama, mau bajunya barengan juga tidak apa-apa, salaman, berpelukan, tidak akan menularkan. Iya. Kemudian dok, terima kasih Mama Cap yang ada di Cikunten, Gedugan. Mudah-mudahan puas dengan jawaban dari narasumber kami ini bersama Dr. Lilis Solihah. Ini namanya sangat Sunda sekali ya. Emang asli dari sini ya? Asli Sunda, asli Singaparna. Iya. Asli Singaparna juga? Asli Singaparna. Singaparnanya mana? Saya tinggal di Kebon Pandan. Mana ya? Kebon Pandan tuh dari dari alun-alun Singaparna ke arah atas yang dekat sekolahan Muhammadiyah aja. Iya. Oh iya. Cikedokan. Oh Cikedokan, iya. Tahu kalau Cikedokan ya. Dan kesehariannya di SMC saja tuh. Saya di SMC dinasnya, kemudian di rumah juga buka ya. Sama ada satu klinik di Tasik. Oh iya. Nggak, kalau di rumah buka, apakah khusus melayani HIV/AIDS atau? Kalau di rumah umum. Semua keluhan ini maksudnya yang sakit. Yang sakit, iya betul ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya ini dari Bunda Ratu yang ada di Desa Sukamanah, Kecamatan Cigalontang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Pri dan narasumber. Saya mau nanya, gejala paling akurat yang terjangkit virus tersebut apa? Melihat dari yang sudah positif terkena virus HIV di Kota Tasik yang sudah hampir 100 orang lebih, itu apa aja? Nah, terus bagi orang yang tidak pernah melakukan seks bebas, pernah ada cerita yang kena nggak? Makasih, wassalam. Ya itu dok. Gejala mereka yang terkena HIV itu, karena itu kan gejalanya sangat lambat sekali dari mulai timbul sampai mulai terkena sampai muncul gejala itu lama sekali. Biasanya ada keluhan mereka itu, contoh seperti diare yang tidak kunjung sembuh. Jadi kan biasanya kita diare sehari, 2 hari, atau juga paling lama juga 3 hari udah beres, sudah sehat kembali. Ini diare yang sampai berbulan-bulan tidak sembuh-sembuh. Biasanya kita sarankan untuk tes juga. Akhirnya setelah dites ternyata positif, kita konseling, dia mulai terbuka. Ternyata penyebabnya misalnya pernah melakukan seksual atau dia pengguna jarum suntik, narkoba suntik, gitu. Terus gejala yang lain seperti sariawan yang tidak kunjung sembuh juga, jadi terus aja sariawan terus-terusan gitu. Kita dicurigai. Jadi bukan berarti yang diare terus-terusan, sariawan terus-terusan kita itu HIV, enggak, tetapi kita biasanya ada pendekatan khusus supaya dia bisa terbuka. Ini enggak. Nah, ternyata. Kemudian ada yang rentan juga, itu adalah orang yang dengan sakit TBC. Nah, itu juga rentan sekali untuk terkena virus. Kan kalau gejala TB mah contohnya batuk terus-menerus, penurunan berat badan yang signifikan gitu. Kemudian ada keringat malam dan lain-lain. Pokoknya gejala-gejala yang seperti itu. TB-nya juga udah diobatin, ternyata masih kok penurunan terus. Biasanya kita akan cek juga tes HIV-nya. Gitu. Iya. Terus tadi apa lagi pertanyaannya? Pertanyaannya kalau tidak pernah melakukan seks bebas, ada nggak cerita yang kena gitu ya? Ada juga ya, contoh misalnya dari pasangan. Kasus-kasusnya adalah kasus ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga yang dia pada saat hamil, kemudian dilakukan pemeriksaan triple eliminasi, ternyata HIV-nya positif. Padahal saya tidak pernah melakukan seks bebas, saya melakukannya dengan suami saya misalnya, tapi kok kenapa bisa terkena positif, kayak
gitu. Nah itu bisa mungkin tertular dari pasangannya. Jadi begitu nanti si ibunya positif, kita akan menyarankan dan mengedukasi suaminya juga untuk dites. Itu pasti ada salah satu cara penularan dari media-media itu. Kalau nggak hubungan seks, penggunaan jarum suntik, atau pernah transfusi darah tanpa screening gitu juga. Tapi sekarang mah udah jarang ya. Jadi kalau misalnya transfusi kan PMI udah lebih ketat sekali screeningnya. Jangankan yang HIV gitu, yang hepatitis aja nggak boleh untuk melakukan transfusi. Jarang sekali kalau yang tertular dari transfusi. Iya, baik. Begitu Bunda Ratu yang ada di Sukamana Cicalontang. Kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Pri dan Ibu Dokter yang kami hormati, pertanyaan saya, bagaimana sikap kita yang sehat dikala menghadapi atau bertemu dengan orang yang terjangkit HIV? Terima kasih. Wassalam. Kang Apip di Cicalontang. Kalau kita bertemu dan misalnya sebetulnya jarang ya mereka mau terbuka dengan orang lain, tapi mungkin ada 1-2 mereka yang terbuka, oh ya memang saya HIV gitu. Terus kenapa gitu, gitu. Nah sikap kita di masyarakat itu sensitif, jangan dikucilkan. Mereka punya kesempatan untuk berinteraksi, untuk beraktivitas sama seperti kita. Seperti yang saya utarakan tadi, bahwa tidak akan menular lewat kita bareng-bareng makan sama mereka, salaman, berpelukan, itu tidak akan menular. Jadi justru harus didukung. Jadi dibukakan lapangan pekerjaan, misalnya kalau misalnya yang belum bekerja, kalau ada siswa, jadi dimotivasi buat ayo terus sekolah, kayak gitu, lanjutkan pendidikannya. Jadi harus dirangkul, diberikan motivasi, jangan dikucilkan. Iya, itu Kang Apip di Cicalontang. Iya, kita harus memberikan motivasi terhadap mereka yang nyata-nyata sudah terjangkit gitu ya. Dan tadi dokter menyebutkan untuk periksa atau juga layanan HIV/AIDS di SMC itu di klinik Matahari. Khusus Matahari itu menangani HIV atau dengan yang lain? Khusus. Iya. Oke. Dan mungkin cara-caranya ini tetap masih belum pernah ke rumah sakit ya. Harus bagaimana datangi, yang pertama kali dihubungi siapa nih? Kalau belum pernah nih kayak ini, kita di website RSUD juga sudah ada polinya. Begitu kita buka website RSUD, nanti akan muncul poli Matahari. Nanti kita dan teman-teman, ada beberapa teman sejawat kami yang di poli itu, nanti bisa mengklik jadwalnya di hari apa. Kita buka sih layanan Senin sampai Jumat untuk poli dari jam 8 sampai pendaftaran sekitar jam 11 jam 12-an. Nah, boleh diklik, nanti bisa daftar online. Ya itu kan saya untuk cara atau juga alur melakukan pemeriksaan. Dan di tengah-tengah masyarakat ini di Kabupaten Tasikmalaya sendiri lebih dari 100 ya. Itu nggak tahu di mana yang banyak, yang kita tidak tahu, dan mungkin di sekitar kita pun ada. Untuk itu kita harus selalu waspada, dan juga bagaimana pencegahan terhadap HIV/AIDS ini, Dok, supaya masyarakat lebih paham gitu mengenai bagaimana caranya agar kita terhindar dari penyakit yang menakutkan itu. Yang tadi ABCD itu. Jadi harus puasa seks kalau yang belum waktunya gitu. Kemudian harus setia, penggunaan kondom untuk yang beresiko, jangan menggunakan narkoba, terutama yang narkoba suntik, sama berikanlah pendidikan seksual sejak dini kepada putra-putrinya supaya tidak terjerumus ke pergaulan bebas.
Iya, itu harus diingat ya. Dan oke, masih ada pertanyaan dok ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Arman dari Singaparna. Mau nanya apakah mohon maaf berciuman kemudian oral seks dan berpelukan itu bisa menelurkan atau tidak? Terima kasih dok. Nah itu ya masih jadi kontroversi ya kalau untuk ciuman gitu. Kalau si ciumannya hanya ngecup atau kayak gitu itu tidak menularkan. Tapi kalau misalnya ada luka sehingga menimbulkan keluarnya si darah apalagi yang satu maksudnya gini, berciuman tapi yang dengan yang beresiko gitu. Tapi kalau misalnya dua-duanya tidak beresiko sih tidak apa-apa, tapi kalau misalnya salah satunya sudah beresiko, sudah dinyatakan positif dan misalnya ada luka, itu kemungkinan bisa menularkan. Kemudian seks oral. Nah, itu kan nanti kalau seks oral misalnya keluar cairan cairan si sperma atau cairan dari vagina dan tertelan itu dan misalnya nanti ada luka juga misalnya di tubuhnya itu beresiko juga. Sebaiknya tetap dihindari aja. Iya, hindari hal-hal yang bisa menimbulkan itu ya. Biasa-biasa saja. Iya, oke, dok. Baik, closing statement di satukan langkah cegah HIV/AIDS ini dari Dr. Lilis Solihah, silakan. Ya, untuk Kanca Purbasora, terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan tentang HIV atau AIDS ini. Pertama yang saya sarankan adalah untuk mencegah itu jangan lupa yang tadi ABCDE, abstain, be faithful, kondom, don't to drugs, sama edukasi. Kemudian kalau misalnya sudah terkena dan merasa beresiko, segeralah untuk periksa ke Poli Matahari di Rumah Sakit RSUD SMC. Kemudian bila di sekitar kita mendapati yang sudah terkena, mohon untuk tidak dikucilkan. Jadi untuk bersama-sama diberikan motivasi agar semangat untuk hidupnya menjadi lebih tinggi lagi. Dia bisa beraktivitas seperti biasanya. Iya, oke. Terima kasih untuk Ibu Dr. Lilis Solihah. Beliau dari RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya yang telah menyampaikan mengenai satukan langkah cegah HIV/AIDS dalam rangka Hari AIDS Sedunia. Dan saya Pri juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.